Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebelumnya, Lo Shen tidak punya perasaan buruk terhadap Xuan Yuan Chen Feng. Faktanya, keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi kali ini, saat dia berbicara dengan Xu Yuqin di depannya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Meskipun Xu Yuqin belum pernah bersamanya, dia adalah wanitanya. Dalam banyak aspek, Lo Shen sangat murah hati, tetapi bagaimana wanitanya bisa membiarkan orang lain memiliki pemikiran yang tidak pantas? Tidak bisa dijelaskan. Xu Yuqin yang perlahan melayang di atas pidak catur merutkan bibirnya dan berkata, meskipun dia tidak mempercayai penjelasan takdir yang diberikan oleh Xuan Yuan Chen Feng, dia juga sedikit panik di dalam hatinya. Dia takut nasibnya akan benar-benar seperti yang dikatakan Xuan Yuan Chen Feng. Baru saja Xuan Yuan Chen Feng menyimpulkan nasibnya di papan catur langit dan bumi, tetapi tidak memberikan nasib Lo Shen. Jika apa yang dia katakan itu benar, apa yang akan terjadi pada Lo Shen? Orang gila hanya mengucapkan kata-kata gila. Jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Lo Shen sambil tersenyum. Saya tidak menganggapnya serius. Xu Yuqin mengedipkan matanya sambil bercanda. Dia takut Lo Shen tidak bahagia, tapi dia merasa lega saat melihat ekspresi santai Lo Shen. Namun dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu. Dalam banyak aspek, pria baru menanggung tekanan yang besar, tapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia toleran sama sekali. Meskipun Lo Shen terlihat sangat santai di permukaan, tetapi dalam hatinya dia memiliki niat membunuh yang dingin terhadap Xuan Yuan Chen Feng. Pertarungan pertama berakhir dengan Xu Yuqin mengambil inisiatif untuk kalah. Tapi karena ini bukan pertarungan eliminasi, masih ada 11 pemain. Segera pertempuran kedua dimulai. Seperti dugaan Xuan Yuan Chen Feng, dua bidak catur di pertarungan kedua masih berakhir tanpa bisa dijelaskan. Dan keduanya benar-benar bertolak belakang. Saat ini, banyak pihak yang menang dan kalah dalam permainan yang sangat krusial. Namun pihak hitam dan putih tidak terjerat, melainkan membuat rencana lagi. Pertarungan ini sebenarnya ada pertarungan boneka antara Li Qianhan dan klan iblis, dan dia juga satu-satunya dosi dari klan iblis. Bentrokan antara dosi akan sangat sengit demi sepotong cakram dewa, jadi semua orang sangat berhati-hati. Meskipun Li Qianhan sangat kuat, lawan yang dihadapi juga dosi dari klan iblis. Jadi kedua belah pihak waspada. Namun, setelah pertarungan berakhir, kedua belah pihak menunggu pihak lain mengaku kalah. Sebenarnya, pihak mana yang kebobolan mungkin akan berdampak pada permainan catur, namun tidak berdampak pada mereka secara pribadi. Namun pejuang yang mengambil langkah ini tidak ingin kehilangan momentumnya. Li Qianhan awalnya sombong. Dia tahu bahwa Xuan Yuan Chen Feng lebih kuat darinya, tetapi dia bersedia menipu dan membunuhnya sekali. Jadi bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk mengaku kekalahan kali ini? Dan dosi dari klan iblis menganggap mengakui kekalahan sebagai hal yang memalukan. Setelah keduanya sempat menemui jalan buntu beberapa saat, mereka benar-benar mengambil tindakan. Ini adalah konfrontasi pertama antara dosi dan dosi. Li Qianhan langsung melepaskan artefak tertinggi keluarga Li, bayangan taring serigala, dan ini adalah senjata ajaib peringkat ke-11 di monumen 10.000 roh di alam semesta. Bagaimanapun kekuatan boneka Zan dari klan iblis tidak lebih sama sekali. Meskipun jumlah prajurit iblis berbakat selalu sedikit, tapi boneka Zan jelas merupakan yang paling menakjubkan di antara mereka. Untungnya, kedua dosi ini tahu bahwa semakin kuat pertarungan mereka, semakin bermanfaat bagi 9 orang lain. Jika mereka menghadapi babak penyisian di babak berikutnya, dan salah satu dari mereka terpilih, maka kartu truf mereka akan terungkap dan tingkat kemenangan mereka mungkin sangat berkurang. Setelah pertarungan setengah jalan, Li Qianhan menekan boneka Zan.
Meskipun boneka Zan tidak mau mengaku kalah untuk mempertahankan kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan saat ini. Jadi pertempuran ini adalah kemenangan Li Qianhan. Benar saja, seperti yang mereka berdua takuti, pertarungan ketiga adalah pertarungan eliminasi. Dan gadis misterius benar-benar memilih boneka Zan untuk bertarung lagi. Ketika boneka Zan ditembaki lagi di papan catur langit dan bumi, seluruh klan iblis mulai mengutuk. Baru saja boneka Zan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dan orang-orang dari klan iblis berpikir bahwa boneka Zan aman untuk masuk 10 besar. Lagi pula peluang boneka Zan untuk dipilih 2 kali berturut-turut tidaklah besar. Dan jika seseorang di depannya berpartisipasi dalam pertarungan eliminasi dan tersingkir, boneka Zan hampir pasti akan mendapatkan dis dewa. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa boneka Zan yang baru saja menyerah, tapi dia harus langsung bertarung lagi dan dia sedang menghadapi pertarungan eliminasi. Dan lawannya adalah Kudeng, seorang biksu kecil berkulit putih dengan penampilan yang tidak mencolok. Satu-satunya dosi dari Tanah Suci 10.000 Buddha yang merupakan keajaiban reinkarnasi Gunung Lingyin. Lagi pula, sangat sedikit pejuang di dunia ini yang bisa memecahkan misteri reinkarnasi. Kebanyakan pejuang akan benar-benar kehilangan ingatan mereka ketika mereka bereinkarnasi. Namun Gunung Lingyin adalah kuil terbesar di dunia, jadi tentu saja ada berbagai macam orang kuat di dalamnya. Kudeng bereinkarnasi dan mulai berkultivasi di dalam rahim, menyerap energi sejati bawaan dengan gila-gilaan. Dia bahkan mampu berbicara ketika dia lahir. Mulai berlatih dalam 3 bulan dan merobos alam bawaan pada usia 1 tahun. Kudeng ini tidak banyak bicara dan kehadirannya sangat rendah. Dari awal hingga akhir hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Jika kita mengurutkan kekuatan dosi dalam pikiran setiap orang, di mata banyak orang, kekuatan Kudeng mungkin tidak lebih kuat dari Loseng, dan dia berada di posisi terbawah. Sebelumnya, pertarungan boneka Zan awalnya sangat tidak menyenangkan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa lawannya sebenarnya adalah biksu kecil ini, dia merasa sedikit senang. Akan lebih baik jika dia melenyapkan biksu kecil ini dengan tangannya sendiri. Namun tidak ada yang menyangka bahwa biksu kecil yang berkulit putih dan murni, serta tidak memiliki kesadaran akan keberadaan, akan membunuh boneka Zan dengan sinar cahaya Buddha. Dalam 10 tarikan nafas yang tampaknya sangat mudah. Adegan ini langsung membuat dosi lainnya waspada, karena cahaya Buddha ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dosi. Di kuil Lingyin, cahaya Buddha bersinar di mana-mana dan dupa tetap menyala. Bahkan Tanah Suci 10.000 Buddha mengabaikan pertempuran dalam gulungan itu. Tepat di puncak utama kuil Lingyin, puluhan ribu biksu tersusun rapi dalam barisan persegi besar. Duduk bersila dan bermeditasi di depan aula utama di depan puncak utama. Beberapa mata biksu tertutup, tetapi sebagian besar biksu menatap gulungan di atas aula. Kudeng mengalahkan dosi dari klan iblis. Itu hanya dosi dari klan iblis, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tujuan Kudeng adalah menjadi 3 besar, bahkan dosi dari keluarga Xuan Yuan bisa mengalahkannya. Jangan lupa, semuanya, kalian adalah seorang biksu, jadi kalian tidak boleh membenci masyarakat. Kuil Lingyin adalah satu-satunya kuil suci di Suaka 10.000 Buddha. Semua kuil lainnya dikendalikan oleh Gunung Lingyin. Meskipun dia sangat kuat di dunia, sangat rendah hati dan jarang berpartisipasi di dalamnya, perjuangan di dunia luar telah difokuskan pada peningkatan kesehatan dan pemulihan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga Gunung Lingyin juga cukup misterius di mata orang luar. Adapun para prajurit iblis, mereka memarahi Kudeng lebih keras lagi sekarang, karena satu-satunya dosi dari klan iblis mereka, yang hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan cakram dewa, tersingkir pada saat ini, sehingga hati mereka tidak seimbang. Ketika mereka melihat gulungan itu lagi, kecuali satu bisikan, mereka semua adalah pejuang manusia. Untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka, beberapa pemimpin klan iblis bahkan menggunakan perintah mengaum mereka yang sangat berharga untuk berteriak ke seluruh dunia.
Namun betapapun tidak puasnya mereka hanya bisa menatap. Setelah satu orang tersingkir, masing-masing dari 10 orang yang tersisa akan mendapatkan cakram dewa. Sementara semua orang senang. Mereka secara alami berharap untuk bekerja lebih keras dan masuk ke 3 besar. Namun di pertarungan berikutnya, Dugu Jian Xiao yang bertarung dan lawannya adalah Lo Sheng. Dugu Jian Xiao adalah orang pertama yang ditekan di papan catur. Ketika dia melihat tangan giok menahan Lo Sheng, sudut mulutnya tiba-tiba terbuka, menunjukkan senyuman puas. Saya beruntung, saya sudah lama menunggu momen ini, kata Dugu Jian Xiao sambil menatap Lo Sheng. Namun temperamennya selalu tentang menghabiskan uang. Bagaimanapun, di aula sebab dan akibat, dia menderita kerugian besar dari Lo Sheng. Dia khawatir orang lain akan melenyapkan Lo Sheng sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lo Sheng di kompetisi ini. Sayangnya, dia tidak melawan Lo Sheng di ronde terakhir. Sekarang bahkan, jika dia mengalahkan dan membunuh Lo Sheng masih bisa mendapatkan dis dewa. Mendengar perkataan Dugu Jian Xiao, Lo Sheng hanya tersenyum ringan dan mengeluarkan tombak pembunuh suci terlebih dahulu. Dalam pertempuran dosi, Lo Sheng juga tahu untuk tidak gegabah. Dugu Jian Xiao berdiri di sana, mengamati gerakan Lo Sheng dengan acuh tak acuh, tetapi ada sedikit ejekan di antara alisnya. Menurutnya, Lo Sheng mampu berdiri di depannya hanya dengan sedikit keberuntungan, karena di tangannya ada tombak pembunuh suci milik klan Yoye. Orang yang menempa tombak ini pasti punya beberapa ide dengan mengintegrasikan keunggulan dari 2 pohon suci, sehingga kekuatannya bisa dimaksimalkan. Pedang besi gelap berkomunikasi dengan Dugu perlahan. Tapi keempat pohon suci itu semuanya besar, dan ini hanyalah bagian dari 4 pohon suci, tetapi memiliki beberapa spiritualitas. Senjata yang lahir di putaran surga ini memiliki kekurangan yang melekat. Akar pohon suci ini dapat meluas keluar tembok dan menyerap kekacauan yang tak ada habisnya. Tanpa energi kekacauan, Shenmu hanya bisa menjadi pohon busuk. Jadi, beritahu dia apa celah sebenarnya. Mendengar itu, Dugu Jian Xiao mengangguk sambil tersenyum. Pedang bukan hanya senjatanya, tapi juga sahabat dan mentornya. Itu dapat dikatakan bahwa tanpa pedang ini, tidak akan ada apa-apa pun dimiliki Dugu Jian Xiao sekarang. Lo Sheng ini sepertinya dia punya masalah dengan Dugu Jian Xiao sebelumnya. Hei, saya tidak optimis tentang Lo Sheng di pertempuran ini. Saya tidak berpikir Lo Sheng adalah pengguna tombak. Tapi sekarang, dia bertarung sepenuhnya dengan ketajaman tombak suci. Ketika dia bertemu dengan seorang dosi yang benar-benar cakap, warna alisnya akan terungkap. Pedang Dugu Jian Xiao sangat istimewa. Pedang itu setidaknya merupakan artefak tertinggi, tetapi namanya tidak tercantum di monumen 10.000 roh. Pernahkah Anda mendengarnya? Ada beberapa senjata yang sangat kuat di dunia kali ini. Itu berada di luar batas monumen 10.000 roh, tanpa meninggalkan nama di atasnya. Jelas, apa yang bisa dideteksi oleh monumen roh alam semesta adalah senjata-senjata di putaran dunia ini, dan dia tidak dapat merekam hal-hal yang berada di luar dunia. Jadi ini agak mirip dengan kehendak 1000 dunia Lo Sheng. Hal-hal di luar dunia 1000 besar. Lo Sheng tidak dapat mendeteksi kenangan penting di dalamnya. Faktanya, ketika Dugu Jian Xiao muncul dalam kompetisi antara 4 klan, pedangnya diperhatikan oleh banyak orang, termasuk Tian Xun. Meskipun Dugu Jian Xiao dianggap yang paling kuat di antara rekan-rekannya, tapi ada begitu banyak kekuatan besar di dunia. Jadi tentu saja ada banyak yang bisa menyita pedang di tangannya. Namun setelah melakukan kontak dengan Dugu Jian Xiao, kekuatan besar ini diam-diam memilih untuk menyerah. Dan kebanyakan orang sekarang hanya datang untuk menyaksikan keseruannya. Bagaimanapun, reputasi Lo Sheng sangat tinggi, dan dia telah menyinggung banyak kekuatan besar. Tentu saja, beberapa orang berharap dia akan disingkirkan oleh Dugu Jian Xiao. Di mata banyak orang yang cerdas, ketergantungan terbesar kedua pria ini adalah senjata mereka sendiri.
Tapi tombak pembunuh suci hanya bisa meledak dengan kekuatan terkuat di tangan Sun. Menurut mereka, kekuatan Dugu Jian Xiuxiu jelas lebih baik. Jadi menurut sudut pandang ini, kebanyakan orang optimis terhadap Dugu Jian Xiuxiu. Adapun Lo Sheng berhenti di posisi ke-10 sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Di babak medan perang impian ini sudah ada terlalu banyak kuda hitam. Xu Yuqin dan Hua Tianming mungkin bisa melangkah lebih jauh. Namun kebanyakan orang tidak mengetahui hubungan antara Lo Sheng, Hua Tianming, dan Xu Yuqin, dan hanya berpikir bahwa mereka bertemu di tahap kedua. Dan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa mereka berasal dari kekuatan yang sama di dunia bawah, mungkin adalah kepala istana ke-9 di Tanah Suci Yuqin. Apakah Lo Sheng yakin akan memenangkan pertempuran ini? Bagaimanapun, dosi dari aliansi kemanusiaan telah tersingkir, jadi seluruh aliansi hanya bisa menaruh harapan mereka pada Lo Sheng. Faktanya, visi penguasa istana ke-9 secara alami lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada Ning Yudi. Tetapi pada saat ini, melihat Lo Sheng menghadapi Dugu Jian Xiuxiu, dia tidak begitu yakin. Tapi Ning Yudi hanya menatap suaminya dalam diam. Pada wajah Lo Sheng yang tenang dan acuh tak acuh dan tersenyum sedikit. Saya yakin dia akan menang. Apakah ada alasan? Penguasa istana ke-9 bertanya sambil menatap Ning Yudi. Ning Yudi menggelengkan kepalanya. Tidak. Jelas, dia tidak membutuhkan alasan apapun. Dia hanya mempercayainya secara membabi buta. Karena sejak dia pertama kali bertemu Lo Sheng, dia tidak pernah mengecewakannya. Sekarang, pertarungan di papan catur langit dan bumi terjadi. Dugu memegang pedang dan berjalan ke depan, menyerang langsung ke arah Lo Sheng. Lagi pula banyak orang akan waspada terhadap tombak pembunuh suci yang terlalu tajam. Tetapi pedang besi hitam telah memberi isyarat kepada Dugu bahwa tombak itu akan bergerak untuk membunuhnya. Segera sosok kurus itu langsung menuju ke Lo Sheng. Gerakan tubuh yang ditampilkan dalam kesendirian ini semuanya biasa saja, dan itu hanyalah gerakan bunga plum yang umum di kalangan para dewa. Tapi tidak ada yang akan meremehkan Dugu, karena dia mengadakan pedang ajaib itu. Tepat ketika Dugu setengah melakukan serangan, cahaya kemasan samar tiba-tiba muncul di pedang besi gelap. Dan di saat yang sama, dia memancarkan aura yang sangat kekuatan. Bunuh dia! Dan biarkan dia melihat kekuatan harta karun kekacauan. Pada saat ini keinginan pedang besi hitam secara bertahap bergabung dengan Dugu Jian Xiuxiu. Saat menghadapi perang sungguhan, Dugu juga akan berubah menjadi boneka, dan dia akan dikendalikan oleh pedang besi hitam. Tetapi kendali ini bersifat sukarela oleh Dugu Jian Xiu. Energi kekacauan kembali ke pedang. Dalam cahaya pedang, ada gumpalan cahaya abu-abu bercampur di dalamnya. Cahaya keemasan adalah hukum sistem logam tertinggi. Bahkan Xuan Yuan Chen Feng dan yang lainnya memperhatikan cahaya ini, dan alis mereka tiba-tiba melonjak. Kekuatan apa ini? Warisan sebenarnya dari 10 dosi. Semuanya berasal dari ahli terbaik di dunia ini, dan visi mereka sangat luas, bahkan jauh lebih baik daripada beberapa penguasa dunia dari alam pinggiran. Meskipun Dugu Jian Xiuxiu tidak pandai dalam gerakan pedang, dan hukum logam yang dia tampilkan sangat tajam, tetapi banyak jenius yang mampu mengendalikannya. Mungkin hukum sistem logam tingkat ke-6, tapi mereka tidak tahu cahaya abu-abu itu. Pada saat yang sama di keluarga Ji, setelah Jinan memperhatikan cahaya abu-abu, sebuah matanya sedikit berkedip. Meskipun dengan kegagalan Jilian Sheng, gambarnya bergulir kemenangan atau kekalahan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Namun sebagian besar orang masih ingin mengamati pertarungan antara dosi ini. Bahkan setelah mengamati, jika mereka memperoleh pemahaman yang mendalam, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Namun pada saat ini Jinan menemukan bahwa potongan Jianmu di tubuhnya sangat gelisah saat ini. Dan sumber kegelisahan itu sepertinya adalah rasa lapar dan haus. Mengapa cahaya abu-abu itu menyebabkan sebagian tubuhnya bereaksi seperti ini?
Adapun Lo Sheng, dia juga sedikit terkejut saat melihat cahaya abu-abu, karena aura itu sangat familiar bagi Lo Sheng. Sejak membuka lautan kekacauan, Lo Sheng telah mengamati esensi sejati dengan energi kekacauan, dan tidak ada metode penerapan energi kekacauan dalam teknik rahasia kekacauan, tetapi kekacauan ini menghasilkan segala sesuatunya lebih kuat daripada esensi sejati. Dia murni dan memiliki peningkatan yang cukup besar dalam keterampilannya, tapi ini bukan penggunaan yang sebenarnya, dan ini adalah kesalahan kecil dari Master Lo Sheng. Bahkan, Master Lo Sheng tidak pernah berpikir bahwa memang ada seseorang di dunia ini yang berhasil mempraktekkan teknik rahasia kekacauan. Jadi apakah ada teknik untuk menggunakan energi kekacauan di alam ilahi? Namun, bahkan dewa sejati pun akan mati jika dia menyentuh energi kacau ini, dan akan sulit untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Namun meskipun dewa sejati tidak dapat menggunakan energi kekacauan, tetapi ada dua hal yang dapat digunakan. Satu adalah 4 pohon suci, dan yang lainnya adalah harta karun kekacauan. Seperti yang dikatakan pedang patah, keempat pohon keramat itu masing-masing berada di timur, barat, utara, dan selatan. Pertumbuhan keempat pohon keramat ini bergantung pada kekacauan rimpangnya, yang panjangnya miliaran mil. Berasal dari luar dinding dunia, dan terus-menerus menyerap energi kekacauan. Hanya pohon suci yang mengadakan energi kekacauan yang dapat mendukung wilayah dewa yang sangat besar. Karena energi kekacauan begitu kuat sehingga beberapa dewa sejati pada akhirnya akan memanfaatkannya. Setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang yang sangat berbakat dan berkuasa lahir. Mereka menggunakan kekacauan sebagai sumber untuk menyempurnakan harta karun kekacauan. Karena harta karun semacam ini awalnya berbentuk dalam kekacauan, sehingga dia dapat mengendalikan energi kekacauan sampai batas tertentu. Dan pedang besi gelap Dugu Jian Xiu berasal dari alam dewa. Meskipun pedang ini rusak parah dan kekuatan serta spiritualitasnya telah jatuh ke dasar, pedang ini adalah harta karun yang dimurnikan dalam kekacauan. Jadi tidak mengherankan jika pedang ini menampilkan cahaya abu-abu itu. Sebenarnya pedang Huyuan Guiyi ini bukanlah teknik alam dewa, atau dengan kata lain ini bukanlah teknik yang dimiliki oleh budidaya dewa sejati, karena tidak ada metode untuk mengembangkan kekacauan di alam dewa. Secara teori tidak ada teknik kekacauan yang cocok untuk pengembangan dewa sejati, dan tidak akan ada dewa sejati yang menciptakan teknik seperti itu. Tapi pedang besi gelap ini adalah harta karun kekacauan. Ketika ditempa, kekuatan magis penggunaan kekacauan sudah lahir, yaitu pedang Huyuan Guiyi. Dan pedang patah ini sendiri sepertinya tidak memiliki temperamen yang baik. Terakhir kali Lo Sheng menipu Dugu Jian Xiu, itu setara dengan menipunya sekali. Kali ini saat menghadapi Lo Sheng, dia menggunakan kekuatan magisnya. Ini adalah nafas kekacauan. Lo Sheng tertegun sejenak sebelum dia menyadarinya. Sekarang lautan kekacauan di tubuh Lo Sheng menjadi semakin tebal, dan pohon dunia secara bertahap muncul dari laut. Karena pertarungan di medan perang mimpi ini, Lo Sheng juga memiliki perasaan terobosan yang samar-samar. Jika dia bisa menerobos alam dewa kali ini, mungkin lautan kekacauan akan secara bertahap memadat. Adapun energi kekacauan awalnya berbentuk aura dalam kekacauan, dan Lo Sheng mengetahuinya. Ketika dia melewati buku-buku itu dan menyaksikan tuannya berkeliaran dalam kekacauan. Tapi sekarang, Lo Sheng yang berlatih energi kekacauan secara bertahap mencair dan memadat. Tapi dia tidak tahu sejauh mana dunia di dalam tubuh akan ditafsirkan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, Dugu Jian Xiu ini juga mengendalikan kekacauan. Bukankah gurunya mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mempraktekkan teknik rahasia kekacauan selama berabad-abad? Bahkan, orang yang kuat seperti gurunya tidak dapat mempraktekkan teknik rahasia kekacauan. Jadi bagaimana orang di sisi lain ini bisa melakukan teknik yang mengandung kekacauan? Mundur! Saat dia bertanya-tanya, Lo Sheng segera memilih untuk mundur. Namun pedang Huyuan Guiyi ini juga sangat pintar. Dia sepertinya tidak mengubah kekacauan menjadi esensi sejati.
tetapi secara langsung mengintegrasikan energi kekacauan dengan hukum sistem logam. Saat Loseng terus mundur, dua jenis cahaya emas dan abu-abu juga terus meluas dan menembak ke arah Loseng. Meskipun cahaya emas itu tidak akan membuat masalah bagi Loseng, karena dengan tubuh artefak Loseng bisa memblokir satu atau dua serangan. Tetapi cahaya abu-abu yang dirangsang oleh hukum sistem logam tampaknya mampu menembus segalanya. Pada saat ini, cahaya keemasan dan cahaya abu-abu menusuk ke arah Loseng. Cahaya keemasan gagal mematahkan pertahanan fisik Loseng, tetapi cahaya abu-abu dengan mudah menembus Loseng, meninggalkan lubang darah bundar di tubuhnya. Daging dan darah di lubang darah itu sepertinya hilang dalam sekejap. Bakhuveyan! Pada saat ini, Loseng juga berpikir dengan cerdas, karena apa yang dibawa oleh energi kekacauan ke Loseng merupakan peningkatan kekuatan yang kuat. Sebelumnya, penggunaan energi kekacauan oleh Loseng terbatas pada penggunaan metode dalam tinju Dewa Iblis, sehingga memiliki kemampuan untuk melahap dan bertransformasi. Demi peningkatan diri, penerapan energi kekacauan Loseng diubah menjadi kekuatan hukum. Bagaimanapun dunia di tubuhnya adalah lautan kekacauan. Apalagi dampak kekacauan ini terhadap semua makhluk hidup dan bahkan para dewa secara umum. Mereka semua adalah racun yang mematikan dan mereka akan mati jika menyentuhnya. Bagaimanapun, tuannya bisa berenang dalam kekacauan yang tak ada habisnya dan teknik rahasia kekacauan tidak menyebutkan karakteristik ini. Pada saat ini, setelah melihat pedang kekacauan Guiyi, dia adalah pengingat untuk Loseng. Mengapa dia meninggalkan hal-hal mendasar dan mengubah kekacauan menjadi esensi sejati? Bagaimana kalau menginspirasi kekuatan energi kekacauan secara langsung? Lagi pula, Loseng sendiri juga mempraktikkan hukum sistem logam dan telah menyadari rahasia hukum tingkat kelima, sehingga memiliki perlindungan tubuh hukum emas. Namun bagi Loseng hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Lari! Mari kita lihat di mana Anda bisa melarikan diri. Bukankah Anda sangat pintar di aula sebab dan akibat? Dugu Jianxiu melambaikan pedang yang patah dan mengikuti Loseng sepanjang jalan. Melihat dari kejauhan, Dugu Jianxiu seperti landak. Cahaya kemasan dan abu-abu tersebar dari pedang yang patah, dan itu adalah duri yang tajam, memaksa ke arah Loseng. Meskipun papan catur langit dan bumi besar, namun luasnya terbatas. Bagi para dosi ini, mereka dapat berlari melintasi papan catur sepanjang 100.000 kaki tanpa menarik nafas. Jadi tidak butuh waktu lama bagi Loseng untuk terpojok. Hasil akhirnya juga jelas, bahwa jika tubuhnya kuat, itu akan ditembus oleh cahaya dunia warna ini. Loseng akan dikalahkan. Xuan Yuan Chen-Feng, dia meliriknya dengan ringan, lalu menutup matanya. Dia sedang berpikir tentang cara memecahkan cahaya abu-abu. Cilu Sue merutkan bibirnya. Sayang sekali. Tidak menyenangkan untuk berakhir dalam situasi seperti ini. Hanya dengan satu gerakan. Kata Li Qianhan. Karena pertarungan antara Loseng dan Dugu Jianxiu memang tidak seru. Dugu datang memaksa Loseng hingga ke sudut, dan Loseng sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menangkis sama sekali. Saya baru saja mengatakan Loseng agak kuat, tetapi dibandingkan dengan dosi yang sebenarnya, jaraknya masih terlalu besar. Ketika takdir datang, mungkin ada warisan di rumah abadi, tapi bukankah itu berarti dia bisa langsung menjadi dewa sejati? Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini beruntung. Saya iri. Di mata banyak orang sebagai orang yang naik, Loseng sangat beruntung bisa mencapai titik ini. Karena para jenius inti dari kekuatan besar, atau bahkan para jenius, mereka lebih buruk dari Loseng. Tapi mereka sudah lama tersingkir dan menatap 10 besar dari pinggir lapangan. Jadi merupakan kehormatan bagi Loseng untuk dikalahkan oleh Dugu Jianxiu. Xu Yuqing berdiri di atas bidak catur dan Neng Yudi berdiri dengan anggun di tanah suci Yuqing. Keduanya memandangi suami mereka hingga saat-saat terakhir. Mereka tidak percaya bahwa suaminya akan kalah begitu saja. Mata Hua Jianming bersinar dengan pandangan samar.
Kami belum bertarung, jadi dia tidak akan kalah. Bahkan jika Loseng melemparkan 8 laku asap terbang, gumpalan cahaya itu seperti duri landak melarikan diri dengan bolak-balik, dan terkadang dia bisa diserang. Umumnya, jika senjata ditusukkan ke dalam tubuh dan dicabut, yang tersisa hanyalah luka yang panjang dan tipis. Namun, bila cahaya abu-abu tajam ini menembus, sehingga akan muncul lubang darah berbentuk bulat, dan seluruh daging dan darah di tempat itu akan hilang sepenuhnya, sehingga darah mengucur deras seperti mata air. Menyerahlah, Anda seharusnya senang karena ini bukan dunia luar, sehingga saya bisa menyelamatkan nyawa seekor anjing. Dugu mencibir dengan dingin, tapi ekspresi juga mulai berubah. Di bawah tekanan seperti itu, Loseng mundur dari Tian Yuan di papan catur, juga mundur ke belakang bintang ganda, dan akhirnya sampai ke tepi papan catur langit dan bumi. Darahnya mengalir keluar, meninggalkan garis darah yang mengejutkan di papan catur. Pada saat ini, Loseng tidak bisa mundur. Dugu Chen Xiu memegang pedang yang patah, semelangkah seperti binatang buas dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dalam pandangan Dugu, Loseng sudah ditakdirkan untuk mati, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bahkan Dewa Sejati pun akan terkejut dengan hal ini. Untuk menghadapi prajurit alam laut dewa di dunia ini, harus dikatakan bahwa tidak ada cara untuk membunuh ayam dengan palu godam. Menurut rencana pedang patah ini, dalam keadaan normal, dia tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Namun menghadapi Loseng saat ini, ia benar-benar ingin menggantikan Dugu Jian Xiu untuk membalas rasa malunya. Jadi dia akan mengambil tindakan secara langsung dan menggunakan metode kekerasan untuk membunuh Loseng. Mati! Dugu Jian Xiu benar-benar siap untuk mengayunkan pedang Huyuan Guiyi. Jadi bisa dibayangkan saat berikutnya akan ada banyak lubang darah di tubuh Loseng. Namun pada saat ini, Loseng mengangkat tombaknya sedikit, dan ujung tombak berujung 2 diarahkan ke Dugu Jian Xiu, dan senyuman tipis tiba-tiba muncul di wajahnya. Melihat senyuman Loseng, wajah Dugu Jian Xiu sedikit bingung. Jika dia berada dalam situasi Loseng, dia pasti tidak akan bisa tersenyum. Jadi jika dia bisa tertawa, dia seharusnya memiliki rencana cadangan. Tapi apa yang bisa dilakukan orang ini? Lagi pula dari pemahaman pedang patah dari alam dewa ini, apalagi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah ada teknik di dunia ini yang dapat mematahkan persatuan huyuannya? Tapi Dugu Chen Xiu segera mengerti. Sentuhan emas juga muncul di ujung 2, dan Dugu Chen Xiu juga melihat bahwa ini adalah hukum emas, yang memandatkan esensi sejati, tetapi ini baru tingkat kelima. Jadi tidak layak untuk disebutkan. Dengan hukum sistem logam di dunia ini, jika Loseng ingin memblokir pedang Huyuan Guiyi, setidaknya Loseng harus menggunakan hukum tingkat ke-8. Tapi setelah kilatan emas itu tiba-tiba muncul, sentuhan cahaya abu-abu mengembun di saat yang bersamaan. Meskipun cahaya abu-abu ini tidak mencolok, tetapi pupil Dugu Jian Xiu tiba-tiba membesar dan pikirannya terguncang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.